mari berkenalan dengan perempuan kampung ini. Dia berasal dari Taif, dari sebuah kampung kabilah Bani Sa'ad. Makanya namanya Halimah As-Sa'diyah. Yuk kita mulai kisahnya. Saudara sekalian, ketika Nabi Muhammad berusia 3 hari dari hari kelahirannya, datanglah 70 perempuan. Di zamannya baginda kita Rasulullah SAW, zaman itu ya, orang kota pada masa tersebut tidak suka untuk menyusui anak-anaknya secara langsung. Akan tetapi mereka senang menyusukan anaknya di kampung-kampung yang cenderung lebih bagus gizinya, makanannya. Orang kampung itu kan biasanya memang cenderung lebih bagus secara gizinya ya, dibandingkan dengan orang kota. Pun sampai zaman sekarang seperti itu. Karena di kampung memang lebih banyak makanan-makanan yang langsung bersumber dari tanah gitu loh, dibandingkan dengan daerah-daerah yang kering gitu. Di Mekah seperti itu. Mekah itu orangnya kaya-kaya, tapi tanahnya kering, gersang. Mereka dapetin uangnya dari mana? Kaya-kaya seperti itu. Mereka berdagang. Teman-teman sekalian, kebanyakan orang Mekah itu kerjaannya adalah berdagang. Jadi mereka kaya-kaya, tapi mereka punya makanan-makanan yang terbatas. Mereka punya makanan menunggu dari kampung-kampung gitu. Nah, salah satu kampung yang ada di sana adalah kota Taif, teman-teman sekalian. Jadi alasan kenapa mereka menyusukan anaknya di kampung-kampung, satu, karena makanan di kampung jauh lebih banyak dan jauh lebih bergizi dibandingkan dengan makanan yang ada di kota-kota. Alasan yang kedua, dan ini gak ada di zaman sekarang ya, tapi zaman dulu itu memang benar-benar terasa. Teman-teman sekalian, pekerjaan yang paling bagus mendatangkan uang di zaman itu adalah menjadi seorang sastrawan. Coba nih ya, betapa sangat tingginya budaya-budaya dari masyarakat Arab pada saat tersebut, bahkan sudah 1400 tahun yang silam. Itu mereka, pekerjaan yang paling bisa mendatangkan uang zaman itu adalah pekerjaannya semacam Hasan bin Thabit. Siapa itu beliau? Sastrawan, pujangga. Di sana itu, teman-teman sekalian, kalau bisa bikin puisi-puisi yang sangat indah, kalau bisa bikin kata-kata yang sangat bagus, itu dijamin bakalan jadi orang kaya. Kenapa? Karena di sana tuh kalau ada tamu mulia-mulia, disuguhinnya selain dengan makanan-makanan yang enak-enak, juga disuguhin dengan pembacaan puisi yang memang sengaja ditulis untuk orang tersebut. Dan itu biasanya rajanya atau pemimpin daerah tersebut akan meminta sastrawan paling terkemuka di kampung situ untuk bikinin puisinya, dan dibayar mahal, teman-teman sekalian. Bukan hanya itu. Jadi kalau ngelamar orang bacain puisi. Jadi memang nilainya kata-kata, nilainya sastra, nilainya syair-syair itu sangat tinggi pada masa tersebut. Karenanya mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Nabi kita Muhammad SAW adalah mukjizat berupa Al-Qur'an yang berisi kata-kata yang sangat indah. Sehingga mereka yang ngerti-ngerti bakalan tahu bahwa ini tidak mungkin ditulis oleh Muhammad, tidak mungkin ditulis oleh Khadijah, tidak mungkin ditulis oleh manusia. Ini semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman sekalian, mukjizat itu kan disesuaikan sama zamannya. Zamannya Nabi Isa orang tergila-gila sama kedokteran. Mukjizatnya Nabi Isa bisa mengembalikan matanya orang buta, bisa menghidupkan orang yang mati gitu. Sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh kedokteran. Jadi gitu teman-teman sekalian, mukjizat tuh selalu mukjizat zamannya Nabi Musa alaihissalam. Mirip-mirip sama sihir, karena orang pada zaman tersebut semuanya mengagung-agungkan kekuatan sihir. Dan semakin bisa menyihir, semakin kuat sihirnya, maka dia akan menjadi semakin orang yang paling kaya gitu di negeri tersebut. Zamannya Nabi ini urusannya sama bahasa, sama sastra, teman-teman sekalian. Jadi kemudian orang-orang Mekah itu pada suka untuk naroin anak-anaknya di kampung-kampung, sebab
kemampuan bahasanya orang kampung itu lebih hebat daripada kemampuan bahasanya orang kota di negeri Arab. Ini orang Arab zaman dulu, kalau dibangkitkan gitu ya, mereka akan melihat bahwa bahasa orang zaman sekarang tuh bahasanya rendah banget dibandingkan dengan bahasa kami orang zaman dulu. Jadi semakin tahun malah tambah semakin turun nilai bahasanya kalau di Arab. Dan juga teman-teman saudara sekalian saya muliakan, semakin di kampung itu semakin bagus nilai bahasanya. Nah itu yang menyebabkan orang-orang Mekah pada masa tersebut suka untuk menaruhkan anak-anaknya di kampung-kampung, teman-teman sekalian, terutamanya di Taif karena dua hal tersebut. Yang pertama karena urusan makanan gizi dari anak-anak mereka, kemudian yang keduanya adalah karena urusan bahasa dan sastra yang bisa membuat mereka jadi anak-anak yang bahasanya lebih bagus dibandingkan dengan orang-orang yang disusui di negerinya sendiri. Karena memang semua orang kayak begitu ngerjainnya gitu ya. Allah pun buat Nabi kita Muhammad SAW juga menjalani masa-masa tersebut. Ceritanya Nabi berusia 3 hari. Ayahandanya sudah meninggal. Aminah tidak bekerja, maka dia hanya makan dari apa yang tersisa, dari warisan suaminya dan dari pemberian mertuanya, juga pemberian orang tuanya. Artinya, kalau dia kemudian mau menyusui anaknya di tempat lain, di Taif, itu kemewahan yang dia nggak bisa bayar. Karena itu juga bukan hal yang murah, teman-teman saya sekalian. Untuk dua tujuan itu, yang bisa ngerjainnya orang yang bisa bayar, gitu. Aminah nggak bisa mengerjakan itu karena keterbatasan materi yang beliau punya. Halimah bercerita, katanya Halimah, kami datang hari itu dari Taif ke Hudaybiyah. Kami datang dari Taif 70 rombongan naik keledai, tapi mereka bawa unta juga untuk diperah susunya. Dia bilang kami turun ke Mekah. Tapi kami kemudian nyampe di Mekah itu udah sore. Jadi kami pun kemudian di daerah Hudaybiyah, di daerah dekat sama Mekah, kami dirikan tenda-tenda. Buat pagi harinya kami akan mencari anak-anak untuk kami susui. Dia bilang masa itu Taif sedang dalam masa paceklik yang sangat-sangat kesulitan untuk uang ya. Maksudnya mereka lagi masa susah gitu. Kalau di kita krisis moneter tuh loh teman-teman. Jadi memang uang sangat sulit didapat pada masa tersebut dan juga membuat mereka itu juga kesulitan karena hujan lama nggak turun sehingga kekeringan, banyak pertanian mereka yang gagal gitu. Katanya Halimah, dia bilang saya punya anak bayi yang harus saya susui. Dengan cara itu saya pun alhamdulillah saya merasa senang nih karena saya punya bayi, saya bisa bekerja sebagai tukang susu. Jadi dia bilang saya lagi punya anak kecil sehingga saya bisa menyusui anak tersebut dan dengan cara itu saya bisa bekerja untuk menambah penghasilan kami dengan mengambil anak untuk kami susui. Saudara sekalian, maka ketika ada rombongan menuju ke Mekah, saya pun ikut mendaftarkan diri. Rombongan barengan 70 orang. Mereka bikin tenda sore-sore itu ya, bermalam di tenda tersebut. Dia bilang malam hari itu anakku tidak berhenti menangis karena air susu yang aku punya tidak mencukupinya. Jadi anaknya itu nangis terus karena air susunya nggak cukup gitu. Dia bilang kami pun memerah susu dari unta yang kami bawa. Nah unta yang kami bawa pun kami perah susunya itu nggak banyak keluar air susunya sehingga aku pun masih tetap dalam keadaan lapar, juga suamiku Abu Du'aim juga dalam keadaan bermalam tersebut lapar. Tapi kami pikir nggak apa-apalah, besok lusa segala kesengsaraan ini akan hilang karena kami sudah akan dibayar uang muka sama si ibu yang kami menyusui anak tersebut gitu maksudnya, gitu ya. Jadi emang tujuannya benar-benar mau nyari uang ya adik-adik saudara sekalian. Sampailah pagi hari. Dia bilang pagi hari itu aku segera bergegas rapi-rapi. Anaknya aku titipin dulu kepada Abu Du'aim, suamiku. Dia bilang aku pun turun ke Mekah. Mekah kan lembah ya, jadi memang turun gitu. Dia bilang aku turun ke Mekah bersama dengan teman-temanku itu jalan kaki. Mereka tinggalkan keledai dan unta mereka gitu.
Dia bilang kami pun bergerak menuju ke pemukiman kota Mekah. Semua dari kami ketika tanya ada nggak anak yang bisa kami susui, semuanya langsung menjawab anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia baru lahir 3 hari yang lalu. Jadi semuanya ngasih tahu anaknya Aminah nih. Cuman semuanya kemudian mengurungkan niat ketika dengar bahwasanya anak tersebut itu udah nggak punya bapak. Kalau nggak punya bapak, siapa yang bayar? Kalau nggak dibayar, ngapain kami kerja? Kan begitu? Jadi nggak ada yang mau dong orang bekerja nggak mau dibayar, gitu ya? Jadi katanya Halimah, ya udah begitu kami dengar bahwa anaknya Abdullah itu nggak punya bapak, semuanya nggak ada yang tertarik buat ngambilnya. Dia bilang, saya pun kemudian mulai bergerak ke tempat-tempat yang lain, tapi ternyata semua anak-anak itu udah ada yang ambil. Saya pun kemudian pergi juga ke rumahnya Aminah. Saya tanyakan kepada dia gitu, Aminah, kamu katanya punya bayi. Iya katanya Aminah, baru lahir 3 hari yang lalu. Aminah, kalau misalnya saya susuin, kamu bisa bayar nggak? Nggak bisa. Kemudian keluarlah Halimah. Saya nggak jadi mau ngambil gitu. Dia tahu kok nggak bisa bayar. Barangkali gitu ya. Aminahnya tuh bisa bayar walaupun suaminya nggak ada, tapi dari mana kek, dari warisan atau dari apa gitu. Ternyata memang nggak bisa bayar. Jadi akhirnya Halimah pun kemudian pulang. Sampai sore hari semua teman-temannya yang kurang lebih 70 orang, 69 gitu ya, 70 sama dia, semuanya udah pada dapat anak semua untuk disusui. Kecuali dia doang nih satu, kagak dapat anak. Setiap kali masuk ke rumah orang, kamu terlambat Halimah, udah diambil sama teman kamu tuh si Maryam misalnya. Udah diambil tuh sama teman kamu tuh Salama, pokoknya akhirnya semua anak udah diambil semuanya. Dia sendirian, nggak punya anak. Pulanglah dalam keadaan sedih, ketemu Abu Du'aib. Dia bilang, gimana ya, kayaknya kok rasanya gak enak banget gini ya, pulang gak bawa anak gitu. Sementara temen-temen nih yang lain-lain udah pada bawa anak. Halimah kemudian cerita, tadi tuh sebenarnya saya sempat pergi ke rumahnya Aminah, tapi dia gak punya untuk bayar kita. Jadi gimana nih enaknya? Katanya Abu Du'aib, kamu kayaknya ambil aja deh anak itu. Saya pikir-pikir juga gitu. Daripada kita pulang gak bawa anak, gitu kan? Rasanya kayak sia-sia gitu loh. Itu satu. Kemudian yang kedua, katanya Abu Du'aib nih. Katanya Abu Du'aib gini, la'allahu nismatan mubarakah. Siapa tahu anak ini adalah anak yang bawa berkah. Berangkatlah kemudian Halimah As-Sa'diyah menuju ke rumahnya Aminah. Masuklah kemudian Halimah. Salamnya apa Ustazah? Itu nggak tahu saya. Zaman itu ya, mungkin kalau sore masaul khair, mungkin kalau pagi sobahul khair gitu kan. Kalau siang nahar sa'id, kayak gitu kali. Masuklah kemudian Halimah ke dalam rumahnya Aminah. Kayaknya saya mau ngambil anak kamu deh. Oh gitu. Kamu udah tahu kan saya nggak punya suami? Iya tahu saya. Nah terus saya belum tentu bisa bayar kamu loh, dan malah kayaknya saya nggak bakalan bisa bayar kamu, katanya Aminah. Kata Halimah, iya nggak apa-apa. Saya sama suami saya udah sepakatan untuk tetap mengambil anakmu meskipun kami tahu bahwa kamu nggak akan bisa bayar kami. Kenapa? Katanya Aminah. Heran, itu kan kayak orang mau kerja tapi udah tahu nggak bakalan bisa dibayar gitu. Katanya Halimah, kata suami saya, la'allahu nismatan mubarakah. Siapa tahu anak ini anak yang bawa berkah. Bukan bawa rizki loh teman-teman sekalian, bawa berkah. Ini pinter banget ya, masih zaman-zaman itu udah paham bahwa ternyata yang dibutuhkan manusia itu bukan sekedar rizki, tapi berkah. Berkah. Rizki banyak tapi nggak berkah, nggak lebih baik daripada rizki sedikit tapi berkah. Akhirnya kemudian dia bilang la'allahu nisbatan mubarakah. Katanya Aminah, begitu dia bilang la'allahu nisbatan mubarakah, kamu gak salah Halimah. Anak ini memang anak yang banyak bawa berkah. Kamu tahu, saya gak tahu bahwa saya hamil kecuali karena saya gak ngerasain saya sakit, saya gak ngerasain saya ada keluhan-keluhan yang dirasakan perempuan. Dia bilang bahkan saya lebih sehat ketika saya hamil dibandingkan dengan sebelum saya hamil.
Dia bilang, saya tahu anak ini bawa berkah, dan saya nggak tahu bahwa saya hamil kecuali dari mimpi-mimpi yang saya mimpikan setiap bulannya dari kehamilan saya. Waktu saya hamil dia, Halimah, dia bilang, saya dimimpiin perempuan-perempuan cantik-cantik, perempuan-perempuan soleha. Mereka mengaku ada yang Asia, mereka mengaku ada yang Maryam, ibunda Nabi Isa, dan mereka semuanya bilang, innaki qad hamilti bi sayyid walad Adam fa idza waladtihi fasammihi Muhammadan. Wahai Aminah, kamu sedang hamil manusia terbaik sepanjang sejarah, pemimpin seluruh manusia. Apabila ia telah lahir nanti, kasih nama dia dengan nama Muhammad. Makanya dia kasih nama dengan nama Muhammad. Halimah, silahkan kamu ambil anak itu di kamar sana. Saya akan siapkan barang-barangnya, bajunya, popoknya. Namanya anak 3 hari ya. Jadi akhirnya kemudian dia lagi siap-siap, Aminahnya di kamar yang lain. Halimah pun kemudian masuk ke kamar yang di sana terdapat baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ini teman-teman sekalian kisah yang sangat indah yang akan saya ceritakan padamu. Katanya Halimah, saya pun menuju kamar tersebut dengan rasa berdebar-debar yang saya nggak ngerti kenapa. Dia bilang saya pun menyibak tirai yang menjadi pemisah antara ruangan itu dengan kamar tersebut. Ketika saya buka, dia bilang saya masuk. Saya mendapati seorang anak bayi, satu tubuh manusia kecil tergeletak di atas dipan itu, dibalut kain putih. Dia bilang, saya nggak pernah melihat anak lebih indah daripada dia, lebih bagus, lebih rupawan, lebih tampan daripada dia. Dia bilang, ketika saya datang, ketika saya masuk ke kamar itu, anak tersebut menoleh kepada saya dan tersenyum. Ya ampun, saya langsung begitu melihat dia, hati saya langsung jatuh cinta kepadanya. Dia bilang, saya rasanya kayak ketemu sama anak saya sendiri yang hilang. Bahkan lebih daripada itu, rasa sayang saya sama dia meluap-luap dalam hati saya, sehingga membuat saya nggak tahan. Saya pun segera kemudian menuju kepada anak itu. Saya ambil anak tersebut, saya dekap dalam dekapan saya. Allah, senangnya saya, senangnya. Dia bilang, saya pun berurai air mata bahagia yang saya tidak mengerti sebabnya apa. Ada banyak anak-anak yang saya susui selama ini, katanya Halimah, namun saya tidak pernah merasakan rasa seperti itu. Dia bilang, saya dekap ia dengan kucuran air mata haru dan rindu yang tidak saya mengerti sebabnya. Seolah ia adalah anak saya sendiri, bahkan lebih daripada itu sayangnya. Dia bilang, ketika saya dekat itu, saya merasakan sesuatu hal yang sangat aneh terjadi dalam diri saya. Dia bilang, tiba-tiba saja air susu saya menjadi banyak. Dia bilang, saya pun merasakan suatu hal yang aneh gitu. Padahal sebelumnya anak saya itu kan sampai nangis-nangis sepanjang malam karena nggak punya air susu, karena nggak cukup air susu. Dia bilang, udah saya dekap lama, habis itu saya pun duduk. Saya mulai menyusui dia. Saya berikan sebelah kanan. Dia bilang, anak tersebut menghisap air susu saya dengan lahap. Dia bilang, dan sebagai ibu yang biasa menyusui, saya memang biasa memindah-mindahkan anak, gitu kan ya. Dia bilang, saya pindahkan anak saya ke sebelah kiri, dia nggak mau. Saya pikir, oh udah kenyang, cepet bener. Saya pindahkan lagi ke kanan, dia mau lagi. Penasaran, saya pindahkan lagi ke kiri, dia mau lagi. Dia bilang, saya pindahkan ke kanan, mau lagi. Dia bilang, saya kemudian mikirin kenapa nih. Baru ketika saya pulang dan saya kemudian menyusui anak saya dari yang sebelah kiri kebanyakannya, dia bilang, pahamlah saya bahwa dia menyisakan yang sebelah kiri untuk saudara sesusunya. Muhammad kecil mengerti berbagi bahkan dari sejak bayi. Sehingga sekalian, habis itu kemudian dibawa pulang, bawa jalan ke tendanya. Habis pamitan ini bawa pakaiannya, kemudian bawa ke tenda. Dia bilang, aku bercerita kepada Abu Du'aib dengan
penuh rasa bahagia apa yang aku alami bersama dengan Muhammad ini. Katanya Abu Du'aib, wah dia memang benar-benar nismah mubarakah. Sampai dibilang malam hari tersebut, kami pun waktunya makan malam memerah susunya unta yang kami bawa. Dia bilang susu unta tersebut, Masya Allah, mengalir air susunya banyak banget. Sehingga aku dan Abu Du'aib meminum susu tersebut sampai kami benar-benar kenyang. Malam hari tersebut, 4 orang di antara kami semuanya, yaitu Halimah, Abu Du'aib, dan 2 anaknya, yang satu anak kandungnya, yang satu anak susunya, tidur dalam keadaan lelap semuanya. Kami tahu bahwa kami tidak salah. Kami telah mendapatkan nismah paling mubarakah yang pernah ada di atas muka bumi ini. Anak yang paling banyak membawa keberkahan. Habis itu besok paginya mereka pun kemudian berangkat ke negeri Taif, balik lagi ke kampung Taif, teman-teman sekalian. Ini keledai yang ditunggangi Halimah. Jadi Halimah bawa keledai yang ada Nabi Muhammad, si Abu Du'aib membawa keledai, kan keledai kecil, keledai yang membawa anaknya sendiri, anak kandungnya gitu. Abu Du'aib bawa anak kandung mereka, kemudian Halimahnya membawa Muhammad. Itu begitu naik di atas keledai, keledainya langsung jalannya cepet banget sampai menyusuli semua orang-orang yang rombongan 70. Padahal waktu berangkat keledai mereka yang paling buncit karena paling lemes. Begitu ada Muhammad di atasnya, keledainya langsung larinya jalannya cepet banget sampai orang-orang pada nanya, Halimah, kamu beli keledai baru di Mekah nih? Katanya Halimah, kagak, ini keledai yang lama. Inna fi himari hadal sya'na. Dia bilang, saya nggak tahu nih kenapa tiba-tiba keledai saya menjadi aneh dalam artian yang baik ya. Aneh yang, ini ajaib nih keledai saya, kayak gitu. Sampailah mereka di kota Taif. Ketika kemudian Muhammad kecil bersama dengan keluarganya Halimah As-Sa'diyah, teman-teman sekalian, itu beliau tumbuh juga dengan cepat sekali. Usia 6 bulan udah bisa lari. Usia 1 tahun itu Nabi kita Muhammad SAW sudah ikutan menggembala kambing bersama dengan saudara-saudaranya. Nabi Muhammad itu tiap kali ikutan bawa kambing digembalakan, setiap kali itu pula kambingnya pulang gemuk-gemuk, gendut-gendut gitu ya, air susunya banyak-banyak gitu. Kalau dijual juga dagingnya mahal gitu, karena memang jadi gendut-gendut. Sampai tetangga-tetangganya pada ngomong sama anak-anaknya, bawalah kambing kalian, ikutin di mana kambingnya Halimah digembalakan. Mereka pun membawa kambingnya di tempat digembalakannya kambingnya Halimah. Tapi tetap aja kambingnya Halimah pulang gemuk-gemuk, kambingnya mereka pulang kurus-kurus. Katanya ibunya, kalian gak nurut sih? Dibilang, udah mak, udah, kami udah gak bawain kambingnya tersebut itu tempat gembalaan kambingnya Halimah. Saya kira ini masalahnya bukan sama kambingnya gitu. Saya gak ngerti kenapa, tapi ya kita semua tahu bukan masalah sama kambingnya, tapi siapa yang bersama kambingnya. Kambingnya jadi pada berkah-berkah, teman-teman sekalian. Tinggallah Muhammad kecil bersama dengan keluarga Halimah, bersama dengan abang-abangnya, bersama dengan kakak-kakaknya, ya, keluarga Halimah ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan cinta kasih. Halimah menyayangi Muhammad lebih daripada kasih sayangnya bahkan terhadap anaknya sendiri. Demikian pula dengan Abu Du'aib suaminya, menyayanginya lebih daripada anaknya sendiri, teman-teman saudara sekalian saya muliakan. Sampai kemudian dapat 1 tahun 2 tahun. Kan memang anak disusuin 2 tahun. Kalau habis selesai disusuin mau gimana lagi kan? Ngapain ditahanin? Ya kan? Jadi kan harus dikembalikan. Mereka kan tukang susu biasanya memang mengembalikan anaknya ketika sudah selesai disusuin, sudah selesai tugasnya kok gitu. Akhirnya kemudian berangkatlah Halimah menuju kepada rumahnya Aminah. Dia bilang gitu, ini saya balikin nih anak kamu nih, tapi sebenarnya nih kakak-kakaknya tadi malam nangis sampai nggak pada bisa tidur karena mereka keberatan kalau anak ini harus pergi dari rumah mereka. Boleh nggak sih kamu biarin lagi saya bawa anak ini? Udah deh, nggak apa-apa deh. Maka dibawa pulanglah kembali Muhammad SAW. Bawa pulang lagi ke rumah. 1 bulan, 2 bulan, setahun, sampai ketika umurnya mendekat usia 4 tahun. Ketika kemudian Nabi Muhammad SAW
lagi menggembalakan kambing bersama dengan saudara-saudaranya, abang-abangnya. Ada abangnya satu kemudian pulang dengan tergesa-gesa ke rumahnya Halimah. Ya Umi, ambil nangis gitu. Keluarlah Halimah. Kemudian bapaknya juga keluar. Abu Tuhaib, kenapa nak? Kenapa nak? Muhammad. Kenapa Muhammad? Kenapa Muhammad? Ya kenapa nak? Kenapa? Dia bilang tadi ada dua orang deketin Muhammad. Kami nggak kenal. Kemudian Muhammad diambil sama dia. Kayaknya ngerjain sesuatu yang, oh ya ampun, ayo deh kita ke sana. Berangkatlah mereka kemudian pergi menemui baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam. Semuanya pada ketakutan tuh, saudara-saudaranya, jadi semuanya menghindar. Ketika datang dua orang ngambil Nabi Muhammad alaihissalam, mereka kemudian baringkan Nabi Muhammad alaihissalam di atas tanah. Dia bukalah bajunya, kemudian terjadi pembelahan dada baginda kita Rasulullah SAW. Teman-teman pasti pernah dengar cerita ini ya, pembelahan dadanya Rasulullah SAW, persiapan bahwa anak ini adalah anak yang dipersiapkan Allah SWT untuk menjadi pembaharu dunia, untuk bisa mengajarkan manusia ilmu yang seharusnya mereka tahu, teman-teman sekalian, untuk menjadi penerang bagi alam semesta ini dengan dinul Islam, agama Allah SWT. Jadi dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, kabarnya seperti itu, dibersihkan dengan air. Bukan artinya kemudian hatinya Nabi Muhammad asalnya kotor kemudian dibersihkan, bukan. Ini semacam persiapan, gitu ya. Ini semacam ritual-ritual yang sebenarnya nggak ada kaitan sama apa yang akan dikerjakan. Cuman ini semacam menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini dialah orangnya, gitu ya. Dialah orangnya yang akan yang telah dipilih Allah SWT untuk menjadi Nabi akhir zaman. Belah dadanya. Jadi begitu kemudian Halimah udah sampai, itu udah rapi, udah gak ada apa-apa, malaikatnya juga udah pergi. Tapi memang wajahnya Nabi Muhammad kala itu pucat pasi, teman-teman saudara sekalian. Begitu melihat anaknya gitu kan, memang Nabi Muhammad putih merahan kan, tambah pucat pasi pula. Jadi putih doang, merahnya hilang, pucat banget. Halimah langsung pelukin, kemudian sambil nangis, nak aku kenapa nak. Abu Tuhaib juga gitu, pelukin Muhammad juga. Ayo bawa pulang aja, bawa pulang. Kemudian ditanyain, apa yang terjadi padamu? Muhammad kecil pun bercerita, tadi ada dua orang laki-laki mendekati aku, kemudian membaringkan aku, kemudian membelah dadaku, mengambil sesuatu, dimasukinya ke dalam air, kemudian ditaruh lagi, kemudian dijahit. Sampai sekarang saya masih berasa dinginnya dada saya. Halimah malamnya tuh nggak bisa tidur sama Abu Tuhaib. Kenapa ya anak kita ya? Ya ampun, serem banget nih. Yaudah kita balikin aja deh. Yaudah deh. Akhirnya besok harinya dibalikanlah. Halimah pergi lagi ke tempat Aminah, balikinlah Muhammad alaihissalam. Ditanya nih, kenapa kamu balikin? Kemarin katanya kamu pengen banget gitu. Berapa waktu yang lalu kamu pengen banget anak ini tinggal bersama dengan kalian. Bahkan mungkin maksudnya sampai seterusnya gitu. Tapi sekarang malah kamu balikin gini gitu. Diceritakan lah. Terus katanya Aminah kayak gini, kamu takut kenapa? Amin mesin ya musuh, kamu takut kalau anak ini kena jin, kerasukan, kena jin gitu. Kata Halimah, semacam itulah. Maksudnya saya takut ada sesuatu yang mengganggu dia gitu. Katanya Aminah, nggak bakalan. Saya sudah tahu bahwasanya anak ini adalah seorang anak yang terjaga. Gitu. Ceritain lagi tuh apa aja yang beliau lihat di waktu beliau hamil seperti itu. Tapi Halimah, karena kamu memang udah balikin dia dan saya juga ingin kembali hidup bersama dengan anak saya, silahkan pulanglah kalian. Saya kira mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan saya untuk kembali bersama dengan dia. Udah barengan tuh Nabi Muhammad kepada Aminah. Halimah dipanjangkan usianya, teman-teman sekalian. Panjang usianya. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Enggak meninggal-meninggal. Maksudnya andai waktu itu umurnya misalnya 25 tahun ya, itu sampai dengan Nabi Muhammad alaihissalam berusia 53, 54, 55. Berarti tambah tuh berapa tuh? Dari 25 misalnya gitu sampai tambah 55 berapa? 80. Ya kan udah tua kan? Tapi memang Allah SWT panjangkan sampai ketika kampung di mana Halimah berada itu terkena hidayah Islam.
Islam masuk ke sana, kemudian mereka beriman pada tahun ke-7 dari sekitar tahun ke-7 dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nabi kemudian mendengar kabar bahwa orang-orang Taif, maksudnya daerah di Taif, datang untuk beriman gitu. Dan itu orang nggak tahu siapa aja yang datang, tapi Nabi Muhammad tahu. Kan selalu Allah SWT beritahu kan ya. Jadi ceritanya ada satu siang ketika datang rombongan tersebut itu menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam dan mereka datang ke Madinah, teman-teman sekalian, Nabi Muhammad lari. Nabi ini yang asalnya lagi duduk-duduk gitu, kemudian tiba-tiba senyum lebar, teman-teman sekalian. Nabi kemudian membentangkan surbannya ketika rombongan tersebut bergerak menuju masjid. Ketika rombongan tersebut nyampe ke masjid gitu, Nabi yang asalnya duduk, Nabi kemudian lari, teman-teman sekalian. Sampailah Nabi di hadapan rombongan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW menggelar surban beliau. Nah, itu kemuliaan macam apa sampai Nabi Muhammad menggelar surban di depannya. Kemudian Nabi Muhammad memandangi seorang perempuan tua yang bahkan sudah mulai bungkuk badannya, sudah mulai lemah tubuhnya, gitu ya. Nabi Muhammad pandangi dia. Kemudian Nabi Muhammad dengan berleleh air mata, Nabi Muhammad mengatakan, Ummi, anti Halimah Sa'diyah Ummi. Nabi Muhammad alaihissalam kemudian tentangin surbannya tersebut dan meminta ibunya untuk lewat di atas surbannya itu, teman-teman sekalian. Seorang perempuan tua dari sebuah kampung. Nabi kemudian memeluk perempuan tersebut dengan sangat mesra, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Dipeluknya perempuan tersebut, berbisik di telinganya, Jazakillah anni khaira ya ummi, Jazakillah anni khaira ya ummi. Semoga Allah membalaskan untukku kebaikan-kebaikan bagimu, wahai ibuku. Semoga Allah membalas untukmu segala kebaikan bagimu, wahai ibuku. Nabi tidak pernah lupa, teman-teman saudara sekalian, dibalas segala kebaikanmu, meski untuk berapa tahun yang silam. Dari kebaikan tidak ada yang hilang. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun itu. Apalagi jika kebaikan tersebut adalah kebaikan besar, Nabi tidak akan pernah melupakannya. Maka saudara sekalian, perbuatlah sesuatu untuk bagindamu Nabi Muhammad SAW. Kebaikan yang kamu lakukan kepada anak-anak yatim dengan niat anak yatim adalah anak-anak yang disayangi sama Nabi Muhammad. Saya berbuat kebaikan kepada kamu. Hormati ulama, karena Nabi Muhammad mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kamu hormati mereka karena Nabi Muhammad SAW. Kamu cintai orang tuamu karena Nabi Muhammad cinta kepada anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kamu pelajari ilmu agama Islam dengan benar. Kamu berbuat kebaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya kamu lakukan dalam rangka salah satunya selain mencari ridha Allah SWT, mencari cintanya Nabi Muhammad SAW. Dengan itu kamu tidak akan dilupakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akan dibalas kebaikan-kebaikanmu. Semoga saja kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan yang membuat kita kelak layak bersanding dengan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya teman-teman saya sekalian, jika Halimah telah membuat bahagia Nabi Muhammad SAW dengan beliau menjadi ibu susunya di masa kecil, mari kita berbuat sesuatu sebagai umat Nabi Muhammad SAW demi kejayaan Islam, demi kebaikan umat Nabi Muhammad SAW. Sekurangnya doakan terus, sekurangnya menjadi umat yang baik bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ada di antara kita orang-orang yang bikin Nabi Muhammadnya nanti, punya model umat kayak gini nih, memang kita ya, jangan sampai ada di antara kita orang-orang yang Nabi Muhammad berpaling darinya karena malu atau karena nggak suka sama pekerjaan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah jaga kita bisa jadi perempuan-perempuan solehah,
kita bisa jadi perempuan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, kita bisa jadi umat yang menyembihkan senyumnya Nabi Muhammad alaihissalam. Allah berkata dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Berbuatlah kalian, sesungguhnya perbuatan kalian, perbuatan baik kalian tersebut akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diketahui oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kamu lakukan, Nabi Muhammad akan diberi laporan tentang apa yang kalian kerjakan. Yuk jadi umat yang baik buat baginda Nabi Muhammad alaihi wasallam. Berhikmahlah dalam jalan agama ini dengan cara, saudariku sekalian yang saya muliakan, yang pertama perbaharui niat, kemudian yang kedua hadirkan Nabi Muhammad SAW dalam hidupmu, dan itu akan menjadikan hidupmu berlimpah keberkahan demi keberkahan. Dan dengan dua cara tersebut, insya Allah Nabi Muhammad SAW tidak akan melupakanmu. Sekurangnya di hari akhirat nanti kamu akan diakui sebagai umatnya, insya Allah.